للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام. ثم خص حضرة الشيخ قدر الجلال المقدد ولحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الملك ولحضرة الشيخ ونقل بلحضرة وصلنا درتنا إلى روح أبينا وهمتنا وجدنا وجدنا وعبدنا وعبدنا وشيخنا ومشيخنا وأسدنا ومن أوصانا بالخير وفي الدعاء وقصر مولفة الكتاب الآخرة. جسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشهد أن صدر ووضعنا بسم بسم الله الرحمن الرحيم. At-taqwa. At-taqwa hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan fala tatimu illa bittaqwa. Ini sudah dimakna. Langsung wasbabuha. Yang akan dimakna. Wasbabuha katsiratun. Adapun beberapa sebab. Wa asbabuha, dan adapun beberapa sebab takwa. Wa asbabuha, dan adapun beberapa sebab takwa. Katsiratun, yaitu banyak. Minha, setengah dari asbabuha. Minha, setengah dari asbabuha. Ayyulahadha, yaitu harus melirik al-insanu, siapa manusia. Ayyulahadha, yaitu harus melirik al-insanu, siapa manusia. Annahu, sesungguhnya al-insan, annahu, sesungguhnya al-insan, abdun, yaitu seorang hamba, dalilun, yang hina. Abdun, yaitu seorang hamba, dalilun, yang hina. Dalilun, yang hina. Wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhan al-insan, dan sesungguhnya Tuhannya al-insan, Allah. Wa anna rabbahu, dan sesungguhnya Tuhannya al-insan, yaitu Allah. Qawiyun, yaitu zat yang maha kuat, azizun, juga zat yang maha mulia. Qawiyun, yaitu zat yang maha kuat, azizun, juga maha mulia. Wala yang bagi, dan tidak pantas, lidzalili, dimiliki orang yang hina. Wala yang bagi, dan tidak pantas, lidzalili, dimiliki orang yang hina. Apa bagi dia yang tidak pantas? Ayya'siya, apa bermaksiatnya al-insan, bermaksiatnya ad-dalil. Ayya'siya, bermaksiatnya ad-dalil, yaitu manusia yang hina.
Al-Aziza, terhadap zat yang maha mulia. Terhadap zat yang maha mulia. Li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya ubun-ubunnya ad-dalil. Li'anna nasiyatahu, karena sesungguhnya ubun-ubun ad-dalil, ubun-ubun yang berada di kepala itu, biyadihi, yaitu berada di kekuasaannya Al-Aziz. Biyadihi, yaitu berada di kekuasaannya Al-Aziz, zat yang maha mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. At-taqwa, di sini ke musannif dalam pembahasannya, dalam pembahasan dalam kitab Taysirul Khalaq itu dikatakan ke musannif memulai dengan takwa. Nah, apa itu takwa? Ialah hiya imtithalu awamirillah azza wa jalla wa jatinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, yaitu melaksanakan semua perintah Allah zat yang maha mulia dan juga zat yang maha agung. Dan juga dalam takwa itu harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, baik dalam secara terang-terangan maupun dalam secara samar-samar. Lah, bagaimana cara dalam melakukan semua apa yang diperintah oleh Allah, seperti apa yang diperintah oleh Allah, yaitu seperti biasa, yaitu seperti halnya solat, zakat, dan juga puasa, dan juga semua sesuatu yang memang oleh Allah diperintahkan untuk dilaksanakan. Dan juga menjauhi semua larangannya. Baik nanti kita itu dalam keadaan sirin, atau sirin itu apa? Samar. Baik pun dalam secara terang-terangan. Lah, sekarang ini banyak manusia yang tidak tahu dalam etikanya mengaku Islam, karena ketakwaan itu pasti berada pada umat Islam. Tidak mungkin berada dimiliki oleh orang kafir. Lah, sekarang ini realita yang ada, banyak orang Islam akan tetapi tidak memiliki takwa. Sesuai dengan yang barusan, bahwasanya takwa itu apa? Melakukan semua apa yang diperintah oleh Allah. Nah, sekarang ini realita yang ada, takwa Islamnya orang ini, Islam, akan tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Seperti apa? Seperti halnya solat. Mereka solat dilalaikan. Solat jangankan dilalaikan, itu solat bahkan sampai ada yang meninggalkan terhadap solat. Kalau solat itu sudah ditinggalkan, maka semua sesuatu yang diwajibkan ataupun sesuatu yang disunahkan itu pasti juga akan ditinggalkan. Karena kenapa? Karena tolak ukur dari manusia itu yaitu terdapat pada solat. Kalau solatnya bagus, maka semua amal yang tersisa itu akan bagus. Kalau nanti solatnya itu jelek, maka secara otomatis semua pekerjaan yang tersisa itu akan jelek. Dan juga harus menjauhi semua larangan-larangan Allah. Baik nanti dalam keadaan yang samar-samar maupun secara terangan. Lah, sekarang ini banyak manusia itu tidak malu melakukan maksiat secara terang-terangan. Mereka berjudi, mereka berminum-minuman secara terang-terangan. Bahkan sampai itu bermaksiat dengan wanita.
bermain dengan wanita. Na'udzubillahi min zalik. Lah itulah seorang Islam yang tidak memiliki ketakwaan. Secara sirian, yaitu bagaimana? Yaitu meskipun kita dalam keadaan yang sepi, tidak dilihat oleh siapapun, baik maksiat itu berupa maksiat yang kecil maupun yang besar, maka itu harus dijauhkan. Mentang-mentang nanti antum ini berada di tempat yang sepi, antum ingin bermaksiat, itu harus dijauhkan. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi terhadap umatnya. Kata Rasulullah itu, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian itu kepada Allah di segala aspek kehidupan, di segala aspek keadaan. Jangan mentang-mentang tidak ada orang, tidak ada yang mengawasi. Ingatlah bahwasanya Allah selalu mengawasi terhadap umatnya. Yang secara siri saja, secara samar-samar saja, itu harus dijauhkan, apalagi yang secara terangan. Jangan sampai itu dikerjakan. Kata Rasulullah, alamatul akhir zaman, tanda-tanda dari akhir zaman, kata Rasulullah, yaitu ketika kemaksiatan itu sudah merajalela. Kemaksiatan sudah dianggap biasa. Itu tanda-tanda akhir zaman. Lah bagaimana akhir zaman tersebut? Yaitu akan terjadinya sebuah hari kiamat. Yang mana hari kiamat nanti akan semua umat itu akan oleh Allah akan dicabut semuanya nyawanya. Lah, dulu ada kisah yaitu sebuah kiai yang menyuruh beberapa muridnya untuk menyembelih hewan. Lah, dalam syarat penyembelihan ini, para santri menyembelih harus tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang melihatnya. Diberilah para santri ini oleh sang kiai hewan, anggaplah hewan ayam. Diberi oleh sang kiai, dibawa oleh semua para santri. Setelah mereka melaksanakannya, mereka kembalikan terhadap sang kiai. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukan yang diperintah oleh sang kiai. Terus ditanyakanlah oleh sang kiai ini, wahai fulan, kenapa antum ini tidak menyembelih apa yang saya suruh? Kenapa antum ini tidak menyembelih ayam ini? Namun apa kata santri itu? Wahai kiai, saya tidak bisa menyembelih ini dikarenakan di sekeliling saya ini itu selalu diawasi. Dalam gerak-gerik saya ini selalu diawasi oleh Allah. Bagaimana saya untuk menyembelih? Sedangkan antum kiai mengisyaratkan penyembelihan ini harus tidak ada yang melihat. Lah, disinilah diambil dalil bahwasanya Allah tersebut selalu mengawasi terhadap umatnya. Semoga kita selalu senantiasa oleh Allah ditambahi dengan iman dan takwa. Dilanjuti, fala tatimu illa bitaqalli an kulli radilatin wa taqalli bi kulli fadilatin. Yang mana iman ini tidak akan sempurna. Iman ini tidak akan sempurna kecuali sesuatu yang jelek di dalam hati itu harus dijauhi. Dan hati itu harus diisikan dengan fadilah. Ketika orang takwa melaksanakan apa yang telah diperintah Allah dan juga menjauhi sesuatu yang telah dilarangi oleh Allah, akan tetapi kejelekan keburukan yang ada pada hatinya itu tidak dijauhi dan hatinya tidak diisi dengan fadilah,
maka keimanan atau ketakwaan orang itu masih belum sempurna. Lah seperti apa kejelekan yang berada di dalam hati ini? Yaitu seperti halnya sifat kibir, sifat sombong, dan juga sifat riya, sifat namimah. Lah itu semua harus dijauhkan. Percuma kalau nanti takwa akan tetapi sifat itu selalu berada di dalam hatinya, tidak pernah dijauhkan. Contoh dalam sombong apa? Yaitu ketika mentang-mentang ini melakukan ibadah yang secara istiqomah, melakukan ibadah yang tidak pernah dilewatkan, selalu istiqomah, dan orang-orang dianggap remeh. Lah sifat inilah yang harus dijauhkan. Karena dari sifat ini, dari sifat sombong inilah nanti akan terlahir kemaksiatan yang begitu besar. Dan juga pahala-pahala yang diperoleh bagi dia itu akan gugur. Disebutkan di suatu kisah, disebutkan di dalam suatu kitab, dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama yang tekun dalam ibadahnya dan juga istiqomah dalam ibadahnya, tidak pernah meninggalkan terhadap kesunahan. Kesunahan tidak pernah ditinggalkan, apalagi sebuah kewajiban. Lah dari inilah sang ulama ini melihat terhadap pelacur. Setiap hari sang ulama ini membicarakan kejelekannya, si pelacur ini. Setiap hari dibicarakan. Hingga selang beberapa tahun, selang beberapa bulan, ini pelacur meninggal. Kemudian, ada seorang ulama yang bermimpi pelacur ini masuk surga. Pelacur masuk surga. Secara akal, bagaimana dia bisa masuk surga sedangkan pekerjaannya saja dia seorang pelacur? Bagaimana bisa? Ditanyakan oleh ulama ini yang bermimpi seorang pelacur yang masuk surga ini, wahai fulanah, kena amalan apa yang membuat antum ini bisa masuk surga? Kata sang ulama ini yang bertanya. Dijawablah oleh sang pelacur ini, ya ulama, ya syekh, saya ini bisa masuk surga dikarenakan oleh Allah saya ini dianugerahkan pahalanya orang syekh fulan. Dia setiap hari membicarakan kejelekan saya, sehingga oleh Allah dosa saya digugurkan, dan juga ketika dosa saya sudah habis, itu pahala si syekh diberikan kepada saya. Nah, disinilah oleh Allah saya diberikan terhadap keutamaan. Dimulai dari sombong inilah. Semua amal ibadah yang dia diperoleh akan gugur. Lah, itulah sesuatu yang berada di dalam hati itu harus dijauhkan. Jangan sampai terpendam, jangan sampai itu ditanamkan di dalam hati. Dan juga sepertinya halnya namimah. Apa? Mengadu domba. Tetangganya diadu domba, teman-temannya diadu domba. Mentang-mentang dia ahli ibadah, mentang-mentang dia ahli sedekah, mentang-mentang dia ahli dalam kesunahan dan juga kewajiban, dia mengadu domba tetangganya, mengadu domba terhadap para teman-teman. Lah sifat-sifat inilah yang harus dijauhkan bagi seorang muslim yang bertakwa. Karena ketika ini tidak dijauhkan, tidak dibersihkan dalam hatinya, maka ketakwaannya itu belum masih sempurna. Dan juga di dalam hati seorang yang takwa itu harus selalu diisi dengan fadilah. Harus diisi dengan kesunahan. Sehingga nanti
ketika sudah diisi dengan kesunahan dan juga fadilah, maka hatinya tersebut akan bersih, dicahayai dengan cahayanya Allah, dicahayai dengan cahayanya Rasulullah. Lah, ketika sudah hatinya sudah bersih, sudah bercahaya, cahaya yang diberi oleh Allah dan juga cahaya yang diberi oleh Nabiullah, maka secara otomatis ketakwaan manusia ini, ketakwaan al-insan ini, maka akan sempurna. Dilanjuti, fahiya at-tariqu alladhi man salakahu ihtada wal urwatu wuthqa allati man istamsaka biha. Lah, sedangkan takwa ini adalah sebuah jalan hidayah. Lah, digambarkan oleh Musadi bahwasanya hidayah ini adalah sebuah tali. Sebuah tali tampar. Takwa ini adalah sebuah tali tampar. Ketika tali ini dipegang oleh seorang yang bertakwa, ketika tali ini dipegang oleh seorang al-insan, seorang manusia, yang mana tali ini berupa takwa, maka secara otomatis nanti oleh Allah akan diberikan hidayah. Akan selalu diberikan hidayah. Hidayah ini adalah sesuatu yang sangat jarang sekarang ini. Sangat jarang. Kebanyakan orang sekarang ini sadar akan tetapi masih belum diberikan hidayah. Abu Jahal itu tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi. Bukan tidak tahu itu Abu Jahal. Dan juga Islam itu adalah agama yang benar. Bukan tidak tahu Abu Jahal itu. Tahu bahwasanya Abu Jahal itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Dulu ketika Abu Jahal ditanyakan oleh teman-temannya, ditanyakan, kenapa Abu Jahal itu tidak bagaimana tentang Nabi Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Saya percaya, kata Abu Jahal, bahwasanya Muhammad itu adalah nabi. Akan tetapi Abu Jahal itu masih belum diberi hidayah. Sehingga Abu Jahal ini mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Lah, inilah yang harus dipegang oleh bagi orang Islam. Takwa itu harus berada di dalam hati seorang al-insan. Harus berada di hatinya suatu hamba. Takwa itu harus ada. Dan juga hati itu harus selalu bersih. Agar kenapa? Agar ketakwaan yang berada di dalam hati manusia ini, seorang hamba, itu akan menjadi sempurna. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, apa? Wattaqullah innal apa? Saya lupa. Kata Allah itu, surah apa itu? Ada yang hafal? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian, wa yu'allimukumullah, maka Allah langsung yang akan mengajar kalian. Langsung Allah nanti yang akan memberi ilmu terhadap kalian. Nah, itulah keistimewaan dalam seorang Islam yang takwa. Seorang mukmin yang takwa. Maka Allah langsunglah yang akan memberi pengajaran atau memberi ilmu terhadap dia. Nah, ketika Allah sudah memberikannya, maka secara otomatis dia itu akan mendapatkan kehidupan yang sangat mulia. Lah, ketika orang itu sudah takwa, maka nanti orang itu
akan dianggap maksudnya dimuliakan oleh Allah dan juga nanti dimuliakan oleh manusia. Lah inilah tolak ukur dari manusia. Berbeda sekarang ini. Islam KTP-nya, tetapi dalam dirinya itu tidak Islam. Kenapa kok tidak dikatakan Islam? Lah emang iya. Kemaksiatan merajalela. Mereka tidak malu, mereka tidak takut bermaksiat. Dia umbarkan maksiatnya. Bahkan sampai dia itu secara terang-terangan melakukan di tempat umum. Mabuk-mabukan sudah dianggap biasa. Judi sudah dianggap biasa. Bermain dengan perempuan sudah biasa. Bahkan banyak di luar sana PSK yang menawarkan dirinya. Saking mereka tidak malu dan juga tidak takut. KTP-nya, Islam KTP-nya. Akan tetapi di dalam dirinya tidak memiliki sedikit pun ketakwaan. Bahkan saking merajalelanya sebuah kemaksiatan, saking merekanya tidak takut terhadap Allah, saking dia tidak mempunyai rasa tidak malu, tidak memiliki rasa sifat malu, dia bermaksiat dengan ibu kandungnya sendiri. Bahkan orang tuanya itu dibunuh. Orang tuanya sendiri. Padahal apa? Sehina-hinanya hewan ini tidak berani untuk membunuh seorang anaknya dan apalagi ibunya. Paling gandasnya hewan apa? Singa. Singa itu meskipun lapar bagaimana itu tidak pernah untuk membunuh anaknya. Berbeda dengan manusia yang memiliki akal yang sempurna. Ketika dia sudah hilang, tidak memiliki rasa ketakwaan kepada Allah, tidak memiliki rasa malu, jangankan orang tua, anak pun dia bunuh. Lah, maka dari itulah hati yang kotor yang berada di dalam diri kita itu harus dibersihkan. Dengan cara bagaimana? Yaitu mengambil fadilah keilmuan dan juga mengisi hati ini terhadap kesunahan. Selalu berzikir kepada Allah, membaca salawat terhadap Nabi Muhammad, dan isilah lisan ini dan juga hati ini dengan cara membaca Al-Qur'an. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijauhi dengan segala kemaksiatan, dijauhi dengan segala keburukan. Senantiasa kita oleh Allah dimuliakan di dunia dan juga akhirat. Dan juga semoga hati kita ini selalu dibersihkan oleh Allah dari sifat yang tercela, terutama dalam sifat sombong. Karena sifat sombong inilah sulit untuk dimaafkan. Iblis dikeluarkan itu dari surga karena sombong. Maksudnya iblis dikeluarkan dari surga itu dikarenakan sombong. Iblis tahu bahwasanya membangkang, tidak mengikuti perintah Allah ini adalah sebuah kemaksiatan yang begitu besar. Akan tetapi iblis ini di dalam hatinya dimulai dengan rasa sombong. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah sampai sekarang oleh Allah itu tidak dimaafkan. Berbeda dengan kalau
Berbeda dengan kalau dosanya ini itu dimulai dengan hanya kemaksiatan. Kalau dimulai dengan cara kemaksiatan itu masih ada peluang untuk oleh Allah itu diberi jalan bertaubat atau oleh Allah akan dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang berkah dan juga manfaat. Baik berkah dan manfaat pada diri kita maupun berkah dan manfaat kepada orang lain. Ya surul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini abadan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.